Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, Arya Kiban senopati dari Galuh, apa Raja Galuh? Mari kita telusuri bersama. Namun sebelum menyimak penjelasan lebih lanjut, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Arya Kiban adalah salah satu tokoh yang sering disebut-sebut dalam beberapa naskah babat asal Cirebon dan Indramayu. Tokoh ini merupakan senopati atau panglima perang yang pilih tanding. Salah satu tokoh yang pernah merasakan ketangguhan Arya Kiban dalam berperang adalah Arya Kuningan. Adipati Kuningan tersebut beserta pasukannya diporak-porandakan oleh Arya Kiban dalam satu pertempuran antara pasukan Cirebon melawan pasukan kerajaan Pajajaran di Palimanan. Menurut carita Purwaka Carubanagari, Arya Kiban adalah senopati dari Galuh ketika kerajaan tersebut diperintah oleh Prabu Jayaningrat, yang menurut naskah Wangsakerta, Prabu Jayaningrat memerintah Galuh dari tahun 1423 hingga 1450 Saka, bertepatan dengan tahun 1501 hingga 1528 Masehi. Sedangkan menurut babat Dermayu, Arya Kiban adalah patih dari kerajaan Raja Galuh ketika kerajaan tersebut diperintah oleh Prabu Cakraningrat. Bahkan menurut naskah ini, Arya Wiralodra dilantik menjadi penguasa Dharma Ayu atau sekarang Indramayu dengan gelar Prabu Indrawijaya atas mandat Prabu Cakraningrat dari Raja Galuh. Dengan kemiripan nama penguasa Galuh dan Raja Galuh, bahkan kemiripan nama Pati dan Senopatinya membuat banyak orang menyangka jika antara Galuh dan Raja Galuh adalah kerajaan bawahan Pajajaran yang sama. Namun hal ini dibantah oleh naskah carita Parahyangan dalam naskah yang ditulis ketika kerajaan Pajajaran masih berdiri, menyebut bahwa wilayah kerajaan Pajajaran diantaranya Medang Hujung Cariang, Winduraja, Galuh, Gegeromas, Jampang, Tanjung, Tasik, Sumedang, Majaya, Raja Galuh, dan Kalapa. Rupanya kabar dari Purwaka Carubanagari lebih dapat dipercaya. Arya Kiban adalah senopati dari Galuh yang diperbantukan untuk membantu Raja Galuh dalam pertempuran melawan Cirebon. Sehingga karena diperbantukan di Raja Galuh, Arya Kiban atau Dalem Kiban dalam catatan yang lain disebut sebagai patih dari kerajaan Raja Galuh. Selain disebutkan dalam carita Purwaka Carubanagari, tokoh Arya Kiban juga disebutkan dalam naskah Mertasinga. Dalam naskah ini disebutkan bahwa Arya Kiban yang tertulis dalam sebutan Dalem Kiban memang seorang senopati atau panglima perang yang awalnya diperbantukan untuk membantu Arya Gumringsing dalam menghadapi Cirebon. Pajajaran di zaman Prabu Siliwangi dan Prabu Surawisesa memerintah memang menyerahkan mandat wilayah timur kerajaan Pajajaran pada Galuh. Sementara bagian pesisir utara yang meliputi sebagian wilayah Cirebon dan sebagian wilayah Indramayu dikelola oleh Raja Galuh. Untuk melakukan pengontrolan wilayah Indramayu dan sebagian wilayah di Cirebon, Raja Galuh membangun pusat pemerintahan sejenis wakil Raja Galuh untuk mengontrol wilayah Cirebon dan Indramayu di Palimanan. Adapun yang berkuasa di Palimanan pada tahun 1528 kala itu adalah Arya Gumringsing. Ketika Cirebon berperang dengan Pajajaran pada tahun 1526 sampai 1530, mula-mula yang dihadapi adalah Palimanan di bawah pimpinan Arya Gumringsing. Orang-orang Cirebon yang dipimpin Arya Kuningan bertempur di Palimanan. Namun karena Palimanan mendapatkan bantuan dari Galuh dan juga Raja Galuh yang pasukan tempurnya dikepalai oleh Arya Kiban, pasukan Cirebon dapat dikalahkan. Menurut naskah Mertasinga, selepas kekalahan Cirebon di Palimanan, Arya Kiban memutuskan untuk menyerang Cirebon secara total. Waktu itu pasukan Pajajaran terdiri dari banyak tentara yang didatangkan dari kerajaan bawahan Pajajaran seperti Gempol, Igel, Rajapola, Cianom, dan Talaga.
Serangan pasukan Pajajaran yang dipimpin Arya Kiban mula-mula menyerang Gunung Jati, pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon kedua setelah keraton. Namun ketika menyerbu Gunung Jati, tempat tersebut telah ditinggalkan oleh orang-orang Cirebon, sehingga mereka memutuskan untuk menyerang ibu kota Kesultanan Cirebon. Di lain pihak, Sunan Gunung Jati sudah menyiapkan bala tentaranya di ibu kota kerajaan. Pasukan Cirebon kala itu dikomandoi oleh beberapa orang panglima perang, yaitu Pati Lembu Sasra, Arya Pandelegan, Kedeng Kiring, Tuan Bumi, Patih Keling, dan Arya Tandamuhi. Setelah kedua pasukan saling berhadapan, pertempuran sengit tidak dapat terelakkan. Mulanya kedua belah pihak sama-sama kuat, akan tetapi berkat kecakapan para panglima perang Cirebon yang mampu mengubah-ubah formasi perang, pasukan Pajajaran di bawah kendali Raja Galuh dan Galuh itu dapat dikalahkan oleh Cirebon. Bahkan beberapa panglima perang dari Pajajaran sebagiannya tewas terbunuh, sementara sisanya dapat ditangkap. Sedangkan mengenai Arya Kiban, naskah Martasinga menyebutkan hilang tak berbekas atau moksa selepas kalah dalam pertempuran. Arya Kiban bahkan digambarkan berubah menjadi siluman yang di kemudian hari sering mengganggu orang Cirebon ketika menyebarkan agama Islam. Hal tersebut tentunya mungkin hanya bahasa kiasan saja. Ada kemungkinan dalam peristiwa itu Arya Kiban dapat melarikan diri, dan selepas takluknya Raja Galuh dan beberapa kerajaan bawahan Pajajaran lainnya seperti Talaga dan Gempol di tangan Cirebon, Arya Kiban terus melakukan perlawanan secara gerilya, sehingga dalam naskah Martasinga Arya Kiban dan pengikutnya digambarkan berubah menjadi siluman yang mengganggu orang Cirebon. Istilah siluman yang sering mengganggu orang-orang Cirebon ini memang merupakan identik dengan pasukan gerilya yang pada umumnya menyerang musuh di malam hari, kemudian ketika siang masuk ke hutan untuk menghindari kejaran lawan, persis sebagaimana tingkah laku siluman. Wallahu a'lam. Batur sedulur sekabung, demikian penjelasan tentang Senopati Arya Kiban. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.